Shalom, perkenalkan nama saya Deborah. Saya berasal dari kota Semarang. Bersyukur pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Hidup di jalan kebenaran merupakan dambaan hati saya secara pribadi. Bagi saya, kebahagiaan sejati hanya saya temukan saat berada di jalan kebenaran tersebut. Banyak hal yang telah saya lalui, pahit manisnya kehidupan sudah menjadi cita rasa tersendiri dalam kehidupan saya. Suka duka akan berganti, menambah kenikmatan hidup. Hidup seakan penuh warna yang sulit untuk saya lukiskan saat itu. Sejak kecil, orang tua saya selalu mengajari saya, anak-anaknya, untuk hidup di jalan kebenaran. Setiap hari Minggu kami tidak pernah lupa untuk datang beribadah di gereja. Di samping itu kami juga selalu mengadakan kebaktian pagi seperti doa pagi bersama di rumah. Nah, mengikut Tuhan itulah yang membuat saya pribadi tertarik untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam dan dekat lagi. Saya merupakan putri tunggal dari 3 bersaudara. Saya adalah seorang yang sangat lemah. Kondisi fisik saya ketika saya dilahirkan secara prematur sehingga membuat salah satu mata saya juling. Hal ini dikarenakan saya terlalu lama berada di dalam inkubator. Namun saya tidak pernah menyerah. Saya bersyukur dengan kondisi dan keberadaan saya saat ini. Tak lepas dari itu, saya dituntut untuk terus mengonsumsi obat-obatan dari kecil. Karena dari kecil saya sering sakit, demam, batuk. Nah, setelah saya kelas 2 SD, keadaan saya jauh membaik. Saya jarang sakit, bisa dikata hampir tidak pernah sakit. Karena daya tahan tubuh saya seiring berjalannya waktu mulai meningkat. Namun, hal yang sangat membuat saya down ketika saat itu saya kelas 2 SMP, usia saya 14 tahun, di mana saya mengalami demam tinggi dan untuk berbicara rasanya sangat sakit, untuk makan pun juga sakit. Dan saat itu saya dibawa oleh orang tua saya untuk berobat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Semarang, di mana dokter yang menangani saya adalah kenalan dari orang tua saya. Dokter tersebut memeriksa di bagian leher saya dan dia berkata bahwa ada kelenjar yang terdapat di leher saya yang tiba-tiba membesar seperti kelenjar getah bening yang membengkak. Namun saat itu saya merasa down karena banyak orang yang berkata ketika kelenjar getah bening itu tersumbat maka harus dioperasi. Saya orang yang paling takut dengan meja operasi, paling takut dengan yang namanya jarum suntik. Namun dokter tersebut menguatkan saya. Dokter tersebut berkata bahwa tenang, jangan khawatir karena ada Tuhan, dokter di atas segala dokter. Berdoa, percaya bahwa melalui bilurnya kuasa darah Kristus yang menyembuhkan Anda. Lalu saya diberi obat. Rutin saya konsumsi obat itu. Puji nama Tuhan, 2 minggu berselang, saya kontrol kembali ke dokter tersebut. Dan ternyata pembengkakan yang dikhawatirkan oleh kami, oleh dokter bahwa itu berbahaya sehingga harus segera dioperasi. Namun ternyata mujizat Tuhan terjadi. Hal tersebut tidak perlu saya alami dalam hidup saya. Karena
ternyata kelenjar tersebut tidak membesar, namun lambat laun semakin mengecil. Dan saya bersyukur sampai detik ini Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan menjaga saya sehingga saya tidak perlu melakukan operasi di leher saat itu hingga saat ini. Dan saat ini saya bersyukur ketika kita percaya, ketika kita berserah, berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, maka rancangannya yang terjadi di dalam hidup kita, karena Tuhan selalu merancangkan kebaikan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Satu ayat yang saat itu menguatkan saya yang terdapat di kitab Yeremia pasal 17 ayat 7, di mana ayat itu mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah sedikit cerita tentang kebaikan Tuhan ketika kita mau hidup di dalam jalan kebenaran, ketika kita mau hidup hanya mengandalkan Tuhan, hanya berserah dan percaya kepadanya, ketika kita mau menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, maka segala yang tidak mungkin bagi manusia dimungkinkan bagi Tuhan. Karena mujizatnya masih ada, tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizatnya, kasihnya tetap sama untuk saya dan untuk saudara semua. Tetap yakin, percaya, terus andalkan Tuhan dalam setiap hal yang boleh Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Karena satu hal, rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan.